untuk menjadi bahagia itu kan sebenarnya sederhana kan. Betul. Padahal Gus Baha juga sudah mencontohkan. Tapi gitu. kenapa ya followersnya tuh kan? Followersnya cuma seneng aja Gus Baha lucunya gitu kan. Yang di Western culture mungkin terlalu jauh memikirkan ke depan. Di kita tidak memikirkan. Tidak itu mana. Kita harusnya balance dong gitu loh. Iya kan? Oke, ngomongin masalah penghasilan dan permasalahan dalam penghasilan itu, ini saya akan menarik kaitannya banyak orang yang sudah berpenghasilan, tapi bikin masalah dalam penghasilannya, which is dia pakai pay letter, pinjol dan lain sebagainya. So, apa yang Bapak lihat dari fenomena ini gitu Pak? Ya, sebenarnya gini, ya itu tadi di orang-orang kita ini itu financial literacy-nya sebenarnya mohon maaf ya semakin membaik tapi masih jauh sebenarnya. Masih berjalan ya, belum berlari. Kalau kita mau soft ya, tapi kalau ini kita sebenarnya gini, isunya adalah kita ini mohon maaf mungkin tradisi atau culture ya, bahwa kita itu jarang berpikir jangka panjang ya untuk menyiapkan nanti bagaimana masa depan, menyiapkan pensiun, itu kan kita masih belum ya. Kita masih berpikir ya rezeki ada di tangan Allah gitu kan. Nah, itu yang membuat kita kadang juga terlalu menggampangkan juga ya. Kita not preparing for the future gitu loh. Nanti kalau orang tua mikir nanti ada anak, nanti ketika tua diopenin anak gitu. Itu ada. Yang berikutnya adalah memang gaya hidup juga ya. Ya bukan hanya the young ya, tapi memang orang pengen dengan social pressure yang lain orang pengen gaya hidup kan, karena semua sekarang serba mudah ya. Semuanya serba mudah diakses, tapi konsekuensi dari akses yang mudah, pay letter, pinjol itu nggak dipikirkan. Nah ini yang menurut saya menjadi concern kita semua ya. Artinya ini bahaya juga kalau ibaratnya kita belum mature ya. Belum mature dari sisi penghasilan juga. Itu tadi penghasilan di Indonesia itu fluktuatif. Kadang naik, turun dan nggak stabil. Tahu-tahu bisa tahu-tahu PHK gitu kan. Betul. Tapi nanti pay letternya sudah banyak, pinjol sudah banyak, ini yang menjadi problem. Dan yang berikutnya adalah akses terhadap pinjaman itu kan sekarang gampang sekali. Orang yang diberikan akses gampang berpikir bahwa nanti bisa mengembalikan, tapi yang terjadi adalah kita belum mature secara pengetahuan, mature secara mental mengenai financial literacy itu atau literasi keuangan kita itu nggak berpikir panjang itu. Misalnya kalau tato pay letter, tato pinjam kan kelihatannya paling ini pinjol bisa lah gitu kan bunganya. Bulan depan bisa bayar lah gitu. Tapi kan kalau dihitung sebenarnya taruhlah 1% per bulan kan, atau mungkin 1,5. Kelihatannya kan kecil. Tapi kan itu kalau diakumulasi setahun itu udah hampir 12% kalau 1%, tapi itu nggak mungkin. Itu kemungkinan kalau pinjol-pinjol itu almost 24%. Ya ini yang sebenarnya orang kadang berpikirnya cuma 2% per bulan itu. Tapi kan nggak mikir jangka panjangnya gitu. Ini yang mungkin juga ada dua sisi ya terkait dengan pinjol ini. Memang ya dari individunya mungkin literasi keuangan juga harus kita dorong. Yang kedua juga dari sisi pemerintah ya, karena sebenarnya banyak pinjol-pinjol yang sebenarnya nggak terdaftar. Gitu. Ini yang juga perlu dirapikan dari pemerintah bahwa ya diperketat gitu. Diperketat ataupun dari sisi regulasi juga ya pinjol-pinjol yang nggak terdaftar registrasi ya ini juga nggak boleh gitu. Tapi memang ini nggak instan ya, bahwa bagaimana membangun kesadaran itu kan jangka panjang ya. Tapi enak sih Pak pinjol. Iya, pay letter gitu ya. Pinjol tuh kayak ya udahlah, walaupun sebenarnya saya juga kalau saya sih deg-degan ya kayak kalau mengetahui hal itu, karena menurut saya sebagai anak muda saya belum bisa bertanggung jawab nih kalau misalnya saya harus pinjol selama sekian persen itu gitu. Tapi mungkin Shopee atau apa gitu, kita sebut merek lah. Tapi maksud itu yang biasanya kita tergiur loh karena belanja perempuan ya kan. Hal-hal yang kayak kecil-kecil gitu. Tapi ya ujungnya akhirnya masuk juga ke dalam gerbong itu. Dan saya juga pernah dengar katanya anak muda tuh kesulitan buat melakukan let's say KPR atau punya rumah itu karena terjerat pinjol itu kayak gitu. Jadi tidak
how do you call it? Jadi nggak bersih tuh secara finansial di ininya. di BI checking Di BI macam-macam. checkingnya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan ini masalah nih pinjol nih. So we have to have a mature mindset mature terkait dengan financial literacy. How to reach that point? Ujung-ujungnya again education. Oh wow, alright. Besar kan Pak, Iya, education. besar. Coba bullet poinnya dong Pak. Ya intinya satu, ini juga PR menjadi sebuah PR juga ya. Artinya memang pemerintah itu juga menjadi concern sih akhirnya. Bagaimana juga satu dari sisi agar itu tadi ditertibkan lah ya yang pinjol. Individu dari kami dari individu juga inilah mencoba belajar mengenai isu tentang financial literacy, bahwa implikasi dari yang mungkin enak sesaat itu implikasinya panjang gitu. Dan memang sekarang kan ya namanya marketing semuanya ya Shopee dan mungkin yang toko hijau semuanya itu kan seneng ya klik, apalagi semuanya nggak keluar duit ya. Betul. Iya kan? Duduk santai, udah langsung keluar. Dan biasanya memang banyak terjadi yang namanya impulsive buying. Betul. Gitu. Artinya orang kelihatan mungkin lucu-lucu gitu kan, orang suka. Terus juga padahal juga nggak berguna-guna amat kan. Artinya memang kita harus bisa membedakan ya buat the young generation untuk bukan the young ya. Ini juga masalahnya semuanya. Bisa membedakan needs sama wants. Needs itu kan apa yang kita butuhkan, tapi keinginan kan nggak terbatas gitu. Duit pasti terbatas gitu kan. Nah biasanya yang duitnya nggak terbatas itu malah nggak punya want gitu kan. Dia udah paham sangat needs-nya. Mungkin karena dia paham needs, dia mungkin hanya beli yang needs, duitnya sisa banyak. Nah, yang kita yang mungkin yang orang yang mungkin ya kaya juga enggak, baru punya duit itu ya seolah-olah nanti bulan depan dapat gitu kan. Sehingga tidak bisa membedakan antara need sama want. Artinya nggak bisa membedakan kebutuhan sama keinginan. Betul. Banyak yang paling cuma impulsif buying kan. Oh ini lucu, terus ada diskon ongkir, terus ini something yang seperti itu kan. Ini ada diskon gitu kan. Beli. Padahal gitu. gratis ongkir doang. Gratis aja gitu loh. Yang seperti itu kan antara keinginan dan kebutuhan. Dan ini banyak terjadi bukan hanya di generasi yang muda, di generasi yang ini kan karena mungkin social pressure juga ya. Ada FOMO, fear of missing out gitu kan. Betul, eksistensi dan sebagainya. Gitu kan. Itu yang kadang membuat orang itu tadi sebenarnya nggak butuh, tapi menuruti keinginan gitu. Kalau ini lapar mata lah ya. Iya. Nah, ini jadi PR dan ini bisa jadi kalau mereka nggak memprepare financial di masa depan. Di kita ini kadang nggak memprepare ya. Di kita di Indonesia itu kalau pensiun atau itu langsung drop, penghasilan langsung drop. Ini yang membuat kadang shock orang-orang itu. Pensiun yang bukan PNS maksudnya Pak? Iya. Oke. Even PNS pun drop pasti kan. Walaupun ada. Iya, monthly kan itu sekitar 80% dari gaji pokok kan. Ya itu apalagi yang bukan PNS nggak punya bulanan kan. Dan biasanya kan lump sum block di depan setelah pensiun dikasih. Dan kalau orang nggak bisa manage, habis. Antisipasinya gimana tuh ya Pak? Ya artinya gini, ya itu tadi literasi juga bahwa misalnya kalau misalnya orang punya duit, misalnya udah kan pensiun terakhir dapat duit banyak, orang mikir kalau usaha itu gampang. Nah, kadang orang itu usaha itu gampang ya, usaha ini rata-rata gagal. Karena usaha itu kan butuh mindset ya. Betul. Orang mindsetnya dulu dari karyawan pekerja, tahu-tahu dapat duit langsung pengen usaha, merasa dengan modal itu bisa gitu. Padahal dalam usaha itu 3 hal ya, modal, market, and mindset. Oke. Ya, ini yang kadang kita merasa kalau punya duit ya, ini terkait dengan wirausaha juga ya merasa punya duit bisa usaha. Padahal usaha kan butuh tahu jual barangnya, marketnya seperti itu. Itu yang penting adalah mindset. Mindset bagaimana itu tadi, bagaimana mengelola usaha itu. Itu yang mungkin perlu bagaimana menyiapkan the young generation ini. Ya enggak jelas semuanya lah, bahwa kita itu juga harus satu lah,
mengendalikan mana needs mana wants. Ya itu mungkin agama mungkin NU bisa lah, melalui jalur agama juga bisa bagaimana orang membedakan ibaratnya wajib sama sunnah kan, wajib sama mubah, mana kebutuhan mana keinginan. Sebenarnya kan kalau kita ya sering pengajian lah, misalnya kalau Gus Baha gitu kan, saya ini penggemar beratnya gitu kan, artinya untuk menjadi bahagia itu kan sebenarnya sederhana kan. Betul. Padahal Gus Baha juga sudah mencontohkan. Tapi gitu. Kenapa ya followersnya tuh kan? Followersnya cuma seneng aja Gus Baha lucunya gitu kan. Kelihatan santai-santai happy-happy-nya, tapi sebenarnya pelajaran yang banyak itu kan dari beliau itu kan luar biasa gitu. Kesederhanaan dan juga tahu mana yang dibutuhkan. Untuk bahagia itu kan sebenarnya sederhana. Kamu bukan memenuhi semua keinginan, tapi nggak punya banyak keinginan tuh kamu akan ini. Itu satu. Artinya kita bisa mengendalikan diri itu. Yang kedua adalah financial literacy, pengetahuan tentang keuangan itu sebenarnya bisa gitu, bahwa intinya bahwa investasi itu ya memang bersakit-sakit dahulu, ya kan, bahagia belakangan gitu. Kalau kamu nggak mau susah payah sekarang, pasti mau pilih kan, bahagia sekarang atau susah di kemudian, atau susah sekarang bahagia kemudian. Tapi kan orang-orang anak-anak muda berpikir ntar sudah susah sekarang susah di belakang kan. Tapi itu logika itu kan kebahagiaan itu kan nggak mungkin ini kan, pasti ada kita bersusah-susah dulu, bahagia belakangan, atau ya happy sekarang, nanti di masa tua nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Pak, saya suka melihat cuplikan-cuplikan. Kalau Western culture kan kayak gitu ya, mereka kerja, pas pensiun baru mereka jalan-jalan gitu. Tapi banyak ketika diwawancara nih orang-orang yang pensiun ini bilang katanya, kalian nikmatin lah hidup kalian. Berarti itu hanya ilusi belaka dong, Pak. Ya mungkin gini ya, mungkin terlalu ekstrim juga sih, mungkin kan benar-benar kerja keras untuk terlalu memikirkan jauh ke depan. Yang di Western culture mungkin terlalu jauh memikirkan ke depan. Di kita tidak memikirkan itu mana, kita harusnya balance dong gitu loh. Iya kan? Jadi harus balance. Ya jadi, memang banyak sih kalau ketemu sama yang di Western gitu, ketika udah punya duit, pensiun duit banyak, tapi kesehatan udah nggak ini, malah nggak nikmat Pak. Makanya kita balance lah ya. Kalau kita memang udahlah hidup banyak sekali gitu. Nanti besok ya insya Allah ada rezeki. Itu yang nggak salah sih. Tapi mungkin dipahaminya jangan letterlock seperti itu. Dan tidak terukur tuh. Itu. Tidak semoga besok ada, besok ada. Taunya nggak ada, pinjem sana pinjem sini ya kan. Itu yang benar-benar harus diperhatikan. Financial literacy is very important untuk kita semuanya. Bapak, kalau Bapak sendiri sepakat nggak menabung? Menabung tuh adalah sesuatu hal yang ideal nggak sih untuk financial literacy? Menabung itu iya, tapi menurut saya sebaiknya investasi. Investasi, oke. Ya, kalau menabung misalnya lah Anda misalnya nabung atau deposito atau bagaimana ya returnnya kan nggak besar ya. Tapi kalau misalnya Anda invest ya, misalnya punya sesuatu, ya Anda sekarang kan beli saham juga mudah. Tapi ini saya nggak ngajarin juga ya. Tapi karena kita ini kadang literasinya nggak ini, main saham terus untuk spekulasi itu nggak benar juga gitu. Anda bisa investasi misalnya ya kecil-kecilan aja lah, maksudnya ya nabung ya satu sisi ya. Tapi kalau mau investasi misalnya yang mungkin sederhana lah, orang tua kita seperti kan emas. Punya 1 juta 1 gram. Kan beli emas sekarang bisa online nih. Ya kan? Ya kelihatannya nggak terasa gitu, tapi dikumpulin tiap bulan tahu lumayan kan 1 juta. Kalau Anda mau yang real ya. Kalau misalnya mau main di surat berharga pemerintah, ya kalau misalnya mau yang kan ada suku juga, kalau pengen yang non konvensional kan ada juga. Returnnya kan lumayan lebih jauh dibandingkan deposito atau yang lain. Itu kalau mau main yang seperti itu kan investasi juga. Yang investasi yang resikonya hampir nol gitu loh. Ya kan? Tapi kan memang di investasi itu kan ada high risk high return kan. Nah di kita ini mikirnya tuh returnnya aja high return, tapi risknya nggak pernah dipikir, ya kan? Main kripto lah, macam-macam yang orang pengen cepet itu. Tapi saya rasa sih menabung itu tapi sebaiknya tabungan ini untuk investasi. Emas suku yang memang itu yang resikonya nggak banyak ya, nggak besar lah, hampir bisa dikatakan negara Indonesia bangkrut itu kan bubar kan ya, itu sangat kecil lah. Itu
di seperti itu tuh lumayan. Emas ya kalau bisa ya mungkin ya kalau mulai nyicil lah apa ya Aset. aset. Tapi ya aset itu yang nggak nilainya tergerus. Kadang anak-anak kita mikir mobil itu aset. Enggak. Padahal kalau jual mobil lebih ini Lebih lagi, turun, lebih gitu. turun Ya, gitu. Mas. Handphone jangan dulu handphone dulu. Iya dan orang sekarang misalnya handphone gitu anak-anak muda itu saya kalau lihat misalkan banyak handphone saya juga fungsinya apa sih? Iya. Buat nelfon itu aja. Nelfon kan. juga jarang kan, paling WhatsApp aja kan. Iya. Kamu need sebuah yang fancy, ya itu semua orang punya lifestyle ya, it's okay gitu loh. Saya sendiri ya handphone itu ya paling cuma buat WA aja kan. Iya. Bagi saya fungsinya saya foto-foto juga saya lebih suka di foto dibanding foto gitu. Ya maksudnya yang seperti itu artinya ya boleh lah kita menikmati lah, ya, menikmati kehidupan boleh, tapi kita jangan sampai berpikir bahwa kita hidup hanya di hari ini gitu. Iya. Bahwa kita punya ya Future orang life. future life artinya ya hidup itu nggak hanya sekarang aja, bahwa kita harus memikirkan masa depan juga. Menabung oke, tapi investasi aja lebih. Investasi lebih lebih apa? Lebih baik gitu. Iya, lebih efisien atau lebih apa ya bahasanya? Ya pasti dengan tabungan kita bisa invest, tapi kalau tabungan hanya tabungan misalnya ditabung aja itu mungkin returnnya nggak banyak gitu loh. Kalau misalnya investasi emas, investasi yang tadi suko itu returnnya udah inilah. Oke, warga NU, ayo investasi. Lembaga perekonomian ada nggak ininya Pak? Program atau apa ya? Mengenai ini sih kelihatannya di LPN lebih fokus tadi ya, Oke. fokus di usaha terus kerja gitu. Tapi yang isu-isu mengenai literasi seperti ini sih kelihatannya ada di lembaga itu apa yang keluarga itu apa sih? Lembaga maslahat? Iya masalah itu banyak dibahas di situ. Oke, baiklah. Saya mohon izin Bapak bisa menyampaikan kira-kira 3 poin lah yang the most important thing regarding the economic level up. Ya satu kita ekonomi kita ya saat ini kalau dibilang buruk enggak, dibilang luar biasa juga enggak, kita sedang-sedang aja. Tetapi kita punya mimpi besar ya, Indonesia akan maju, Indonesia emas, sehingga kita perlu mempersiapkan itu. Oke. Salah satunya yaitu melalui education yang quality education itu adalah prasyarat mutlak, nggak bisa ditawar agar kita menjadi negara maju. Itu dari sisi makronya ya. Dari sisi mikronya, bagaimanapun kita harus berusaha keras sebagai Jamiah NU, bagaimana warga kita ini kita dorong naik kelas. Artinya kita berusaha bersama-sama lah. Pemerintah sudah ini, tapi kita juga harus aktif bagaimana warga kita bisa naik kelas. Artinya yang tadi bisa bekerja, yang belum punya pekerjaan, dan kita dorong juga memperluas kesempatan yang sama bagi warga kita. Kan nggak semuanya juga beruntung, bagaimana mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama, kesempatan berusaha, kesempatan pendidikan, kesempatan yang lain-lain. Sehingga kalau kita konsisten ya, konsisten dalam bekerja, konsisten dan dalam berusaha, saya rasa kita warga NU akan menjadi sebuah warga bangsa Indonesia ini yang bukan lagi yang tadi saya sampaikan, bukan lagi yang di bawah, menengah bawah, tapi kita akan menjadi sebuah warga yang menengah atas, dan kita menjadi penggerak dari kemajuan bangsa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali Prof Teguh, subhanallah. Chill tapi tetap bermakna gitu loh. Dan pastinya jangan lupa yang telah disampaikan tadi, bullet-bullet poinnya harap diperhatikan dengan baik ya semuanya, karena memang itu tadi adalah hal-hal yang sangat penting gitu. Dan makasih sekali lagi Prof Teguh atas kesempatannya telah berbincang bersama kami di sini. Pastinya sukses selalu. Apa langkah ke depan nih Prof nih? Ya biasanya kalau PhD itu apa sih Pak? Saya penasaran. ya enggak, maksudnya kan memang PhD itu kan requirement ketika kita bekerja di universitas ya, maksudnya itu kan SIM
Ya. dasar lah, maksudnya harus PhD dan yang the next-nya ya kan saya belum profesor ya, sehingga ya, semoga dalam waktu dekat bisa segera profesor karena sistem di Indonesia kan berbeda dengan di luar negeri ya. Di Indonesia ini banyak administratifnya bahwa untuk jadi profesor itu harus 10 tahun mengabdi jadi dosen gitu. Dan saya belum 10 tahun masalahnya. Iya, luar biasa, tapi udah hebat. Berbicara di Nobel Dialog tuh kayak wow. Selain kita doain semoga mendapatkan Nobel dan juga segera profesornya lancar dan pastinya diberi kelancaran di semua karirnya dan pastinya terus bisa membersamai di lembaga perekonomian di PBNU dan berkhidmat dan pastinya membimbing seluruh warga NU. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, fitur lengkap keislaman ada dalam satu aplikasi. Menyediakan semua kemudahan beribadah dan belajar Islam kapan saja, di mana saja. NU Online Super App mengingatkan kita beribadah. Allahu Akbar, Allah. Mendekatkan kita dengan Al-Quran. Memudahkan kita menunaikan kewajiban. Menjadi sahabat belajar Islam yang baik. Berisi ribuan entry doa, zikir, dan maulid. NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap.